Shalom, Puji Yesus, saya bersyukur ya hari ini bisa bertemu lagi di acara saksian hidup saya yang ke-42 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya penyertaannya sempurna bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur ya hari ini bisa bertemu lagi di acara ini ya, merupakan salah satu bentuk ya kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita boleh dikuatkan ya melalui acara ini. Kita boleh mengalami pertumbuhan iman kita lebih dewasa ya, mengalami pertumbuhan iman. Tidak hanya melalui acara ini saja ya, tentu saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya dari berbagai macam cara ya, bisa melalui khotbah di gereja kita masing-masing ya, kita lihat khotbah-khotbah di YouTube banyak ya. Saya bersyukur ya hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita belajar ya sama-sama, kita ingin ya mengetahui ya lebih dalam isi hati Tuhan ya. Kita harus belajar dan terus belajar untuk mengetahui apa isi hati Tuhan dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Kita harus belajar dan terus belajar, jangan bosan ya. Kita kekuatan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus ya, untuk mengerti apa isi hati Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba mengucap syukur dari kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Pimpinlah acara ini ya Bapa dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh mengerti isi hatimu dan boleh belajar untuk menyenangkan hatimu dan melakukan apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Apa yang kau mau dalam hidup kami, kami lakukan ya Bapa, dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya memakai mic seperti ini ya, supaya lebih enak ya, tidak pakai mic yang pegang gini ya, lama-lama capek juga ya. Jadi saya ganti dengan mic yang seperti ini, meskipun sebenarnya nggak perlu pakai ini, tapi ya sementara ini adanya seperti ini ya. Jadi saudara-saudara jangan kaget kalau penampilan saya berbeda hari ini ya, supaya tidak bosan tentunya ya dengan penampilan saya yang seperti itu saja. Mungkin perlu ada perubahan ya dalam penampilan saya, meskipun intinya ya bukan di penampilan tapi di pesan Tuhan yang saya sampaikan. Itu bisa saudara mengerti, bisa saudara tangkap, dan bisa saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting ya. Saya punya dua tema hari ini. Yang pertama yaitu apa pesan Tuhan melalui surat Yudas, dan yang kedua Tuhan selalu siap ya dengan solusi ya. Di setiap permasalahan kita Tuhan sudah sediakan solusi yang terbaik untuk kita, amin. Kita masuk ke tema yang pertama. Saya akan membacakan ya dari kitab Rainbow. Kita belajar bersama-sama apa pesan Tuhan melalui kitab Yudas. Penulis Yudas kurung saudara Yakobus dan saudara seibu Yesus Kristus. Jadi Yudas ini saudaranya Yakobus dan saudara seibu Yesus Kristus. Waktu penulisan antara tahun 65 dan 80 Masehi. Judul kitab dari penulis kitab yaitu Yudas. Latar belakang, Yudas menulis surat ini untuk melawan pengajaran palsu di dalam gereja yang merupakan sebuah bentuk dari Gnostik.
Pengajaran yang keliru ini mengajarkan bahwa dosa di dalam tubuh tidak mempengaruhi kemurnian jiwa, sehingga membuka pintu bagi orang-orang untuk melakukan segala tindakan amoral dan kejahatan yang sesat. Seperti halnya Yakobus, Yudas juga tidak percaya bahwa Yesus, saudara seibunya, adalah anak Allah sampai setelah kebangkitannya. Ini mungkin dapat menerangkan mengapa ia menunjuk dirinya sebagai hanya seorang hamba Yesus Kristus. Tempat penulisan tidak diketahui, huruf kemungkinan di luar Palestina. Ditujukan kepada orang percaya dalam Yesus Kristus. Isi kitab Yudas ya. Yudas menulis surat ini untuk memperingatkan orang-orang percaya bahwa orang fasik membawa pengajaran palsu tentang Yesus dan hidup kekristenan mereka mengotori gereja. Yudas mengingatkan mereka akan penghukuman Allah sebelumnya atas ketidakpercayaan Israel, pemberontakan malaikat, dan hancurnya Sodom dan Gomora. Ketiga penghukuman perjanjian lama ini diikuti oleh 3 pernyataan tanda petik celaka kepada orang-orang fasik yang telah mengambil jalan Kain, Bileam, dan Korah. Yudas mengacu kepada tradisi Yahudi tentang nubuat Henokh akan malapetaka bagi orang fasik dan membuat referensi nubuat para rasul akan terjadinya kejahatan, perpecahan, dan kemurtadan. Meskipun demikian, Yudas memberi dorongan kepada orang yang setia untuk tetap kuat dan benar dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bimbang. Kuasa dan otoritas Yesus Kristus dinyatakan dengan sukacita yang sangat besar. Kata kunci, tanda petik berjuang, lalu tanda petik lagi fasik. Misi surat Yudas ini adalah mendesak orang-orang percaya untuk tanda petik berjuang bagi iman yang telah dipercayakan kepada mereka, kurung ayat 3. Surat ini juga dengan seksama memperinci dosa dan penghukuman yang telah pasti bagi mereka yang tanda petik fasik. Tema, orang-orang Kristen harus waspada terhadap guru-guru palsu yang menyusup masuk dalam gereja. Orang-orang fasik dapat dideteksi dari apa yang mereka percayai, tindakan, dan perkataan mereka. Orang-orang percaya harus penuh belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Yesus Kristus akan menyucikan semua orang percaya dan membawa mereka tanpa celah kepada Allah. Penghukuman Allah atas mereka yang tidak percaya adalah pasti. Amin. Demikian ya kitab pesan Tuhan melalui kitab Yudas. Kita masuk ke tema kedua, yaitu solusi bagi setiap permasalahan atau pergumulan kita. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya jika kita tiba-tiba seperti seolah-olah mendapatkan gunung yang tinggi, yaitu permasalahan yang seolah-olah besar sekali dan tidak terselesaikan rasanya ya, seperti tidak ada jalan keluar, buntu semua pintu tertutup ya, bahkan semua jendela pun tertutup mungkin ya. Tuhan masih punya 1001 cara untuk membuka yang lain. Mungkin atap yang dibuka ya, jadi kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut ya. Tuhan punya 1001 cara untuk membuka jalan bagi kita. Amin. Kita harus belajar dulu ya tentang strategi setan ya. Strategi setan ini banyak. Saya hanya membahas 4 strategi setan saja. Yang pertama, strategi setan yang pertama, yaitu setan itu mengacaukan ya prioritas hidup kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kita kadang itu
bingung ya, memprioritaskan apa, memprioritaskan siapa ya. Jadi dalam pelayanan pun ya, kadang kita bingung ya, kita memprioritaskan siapa ya, memprioritaskan apa. Jadi kita belajar ya, untuk memprioritaskan Tuhan Yesus saja dalam segala hal, baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga, dalam bekerja ya, dalam pekerjaan, dalam segala hal, dalam segala bidang, segala aspek hidup kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus saja. Amin. Ini setan ini mengacaukan ya pikiran kita, sehingga kita kadang itu memprioritaskan keluarga ya, memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan pendidikan dan lain-lain. Itulah strategi setan. Kita harus waspada ya, dan tetap memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Yang kedua yaitu strategi setan yang kedua, hati manusia itu dicuri oleh imoralitas seksual. Ya, akhir-akhir ini berita-berita di TV ya makin gencar ya. Sebenarnya ini sudah lama ya, berita-berita imoralitas seksual ini sudah lama. Sejak saya masih kecil itu sudah banyak ya berita-berita tentang imoralitas seksual ini, baik di koran maupun di televisi ya. Zaman saya waktu masih kecil itu masih banyak koran ya, seperti Jawa Pos, Surabaya Pos ya, itu isinya itu banyak berita-berita imoralitas seksual ini. Itu sudah sejak saya masih kecil sudah sering terjadi ya. Tapi akhir-akhir ini lebih parah lagi, lebih mengerikan. Ya, contoh ayah perkosa anak, ya kakek perkosa cucu dan lain-lain. Mengerikan. Ya, jadi setan itu masuk ke segala lini kehidupan kita. Hati-hati ya, kita harus waspada ya, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena setan itu mengaum-ngaum seperti singa di sekeliling kita. Kalau kita lengah ya, kita diterkamnya ya dengan sangat puas, sangat bernafsu ya. Setan itu sangat bernafsu loh untuk menerkam kita, seperti binatang buas yang kelaparan itu loh, tahu toh, kalau dikasih daging kan lo langsung lahap gitu ya. Kita pasti ditelan mentah-mentah, ditelan hidup-hidup oleh setan kalau kita lengah, dengan sangat lahapnya ya menelan kita. Hati-hati, kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita sehari-hari. Amin. Yang ketiga, strategi setan yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan membuat orang mengejar sukses secara materi. Ya, bukan tidak boleh kaya ya, tapi jangan terikat mamon. Karena mamon itu bisa diartikan itu ala saingan ya. Jadi hati-hati ya. Boleh kaya tapi jangan terikat mamon. Itu pesan Tuhan hari ini. Jadi apa artinya ala saingan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, arti dari mamon? Itu ala tergeser ya dengan sesuatu yang kita kejar. Apa itu ya, tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda mengejar apa. Tiap orang tidak sama apa yang dikejar. Nah, itu menggeser Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hati-hati ya. Yang keempat yaitu dalam dunia pelayanan. Dalam dunia pelayanan itu ya, kadang-kadang itu tidak terasa ya, kita sudah tidak lagi terhubung ya dengan Tuhan Yesus, tapi terpisah dari Tuhan Yesus meskipun kita aktif pelayanan. Hati-hati ya. Jadi dalam dunia pelayanan itu kita harus waspada ya, karena kadang itu kita tidak menyadari bahwa kita sudah terpisah dari Tuhan Yesus. Meskipun kita
full timer sekalipun ya, sudah habis waktu untuk pelayanan, tidak ada waktu untuk keluarga mungkin, tidak ada waktu untuk diri sendiri mungkin, tapi full untuk pelayanan itu tidak menjamin kita terhubung dengan Tuhan ya. Ya bagus, pelayanan bagus ya, pelayanan yang sungguh-sungguh bagus, pelayanan yang menyita banyak waktu itu bagus ya, asal kita tidak terpisah Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus tetap melekat dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan, jangan sampai terpisah dari Tuhan Yesus. Jadi semua yang terlibat dalam pelayanan ya, supaya tidak terjebak dalam spirit keagamaan ya. Jadi agama itu ciptaan manusia ya. Tuhan Yesus itu tidak membawa agama ke dunia ini ya. Agama itu ciptaan manusia ya, tetapi Tuhan Yesus ya itu datang ke dunia ini tidak membawa agama, tetapi membawa gaya hidup yang sesuai karakter Tuhan Yesus ya, dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tanpa perbuatan sia-sia ya. Jadi jangan sampai ya kita itu terjebak dalam spirit keagamaan ya. Jadi kalau kita terjebak dengan spirit keagamaan ya, kita nanti jadi terikat ya dengan hukum ya, dengan hukum yang mati. Boleh ya tatanan gereja ya, itu boleh, itu mengatur untuk lebih baik ya, diberi tatanan aturan ya, tapi itu harus tetap terhubung dengan Tuhan Yesus, jangan sampai terpisah dengan Tuhan Yesus. Kalau terpisah dari Tuhan Yesus, itu tatanan itu hanya mati, hanya sebagai hukum saja ya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus lebih peka ya dalam pelayanan, kita harus lebih peka, kita harus menyadari ya, kalau kita terasa terpisah dengan Tuhan Yesus, terus kita harus segera menyadarinya ya, dan kita harus tetap terhubung dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan ya. Jadi dalam pelayanan itu kita tidak boleh kaku gitu ya dengan aturan-aturan yang ada ya. Kita harus tetap di atas fondasi firman Tuhan. Meskipun ada aturan-aturan itu bagus ya, tapi tetap ya yang nomor satu itu ya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ya. Itu bagi para pelayan di gereja ya, itu pelayanan harus tetap semangat melayani Tuhan ya, tapi jangan terpisah dari Tuhan Yesus, dan jangan terjebak oleh spirit keagamaan ya. Jadi kita harus punya gaya hidup ya, gaya hidup yang sesuai karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pelaku firman, jangan terjebak dengan tatanan atau aturan-aturan yang kaku ya, yang hanya mati, hanya sebagai hukum, tanpa kita menjadi pelaku firman ya, tanpa kita mempunyai gaya hidup yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Itu sia-sia ya, kita pelayanan itu sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering ya
sering pelayanan di bidang musik, multimedia, singer dan lain-lain ya, itu bagus. Tapi kalau terpisah dari Tuhan Yesus itu sia-sia. Ya, jadi hati-hati ya dalam dunia pelayanan, harus lebih peka ya. Lebih peka, dan kita harus benar-benar ya mempraktekkan gaya hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau di suatu gereja ya, ada jemaat yang sepertinya itu sulit untuk dirubah gitu ya, sepertinya sudah lama ke gereja tapi kok tidak ada perubahan ya, tetap dalam kebiasaannya yang lama ya, tetap perilakunya dan sifatnya, perbuatannya tetap tidak baik, tidak berubah-ubah ya. Itu kita harus berdoa, mendoakan orang tersebut ya, sebagai pelayan Tuhan ya, sebagai sesama jemaat. Jika kita menemui ya saudara seiman kita di gereja kita masing-masing ya, tidak ada perubahan ya, karakternya tetap seperti yang dulu, itu kita jangan menghakimi ya, kita jangan lebih dari jangan melebihi tugas kita, maksudnya jangan menilai terlalu jauh orang tersebut ya. Kita mendoakan saja orang tersebut, jangan menghakimi ya. Kita doakan orang tersebut supaya Tuhan Yesus yang merubah orang tersebut ya. Mungkin itu jemaat, itu gereja ya, saudara seiman kita segereja ya, kita jangan menghakimi dia. Kita doakan saja supaya Tuhan Yesus merubah teman kita tersebut ya, yang satu gereja atau gereja lain ya, saudara seiman kita yang tidak segereja sekalipun ya, kita doakan supaya Tuhan Yesus yang merubah teman kita tersebut ya. Kita tidak bisa merubah teman kita tersebut ya, yang bisa merubah itu hanya Tuhan Yesus. Siapapun ya, siapapun juga ya, tidak hanya teman kita tadi yang saya ceritakan tadi ya, suami kita sekalipun ya, mungkin punya karakter yang jelek, atau anak kita yang punya karakter jelek ya, itu kita tidak bisa merubah mereka loh ya. Yang bisa merubah mereka itu hanya Tuhan Yesus saja. Kita, tugas kita hanya mendoakan suami kita ya, mungkin karakternya kurang bagus ya, atau para suami yang karakter kurang bagus ya, kita doakan istri kita ya, doakan anak-anak kita ya, supaya Tuhan Yesus merubah mereka. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu ya sanggup ya merubah karakter seseorang ya, dari yang paling buruk sekalipun ya, ibaratnya itu sudah parah, mungkin masa lalunya sudah amburadul atau sudah seperti tidak bisa diperbaiki sekalipun ya, dapetnya luar biasa ya, tegar tengkuknya luar biasa, debilnya luar biasa sekalipun, Tuhan sanggup merubah orang tersebut. Kita belajar sekarang masuk ke solusi dari Tuhan Yesus ya. Jadi kita diingatkan ya, jangan takut karena Tuhan Yesus itu memberi solusi. Yang pertama yaitu kita lihat, solusi yang pertama itu kita lihat di Wahyu 2 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan ya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 2. Barang siapa menang, dia akan kuberi
makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Saya ulang ya, mungkin ini agak berat ya bagi kita ya, karena harus butuh konsentrasi ya, mungkin kita harus fokus dengan ayat ini ya. Saya baca lagi supaya kita boleh lebih mengerti ya apa pesan Tuhan melalui ayat ini. Di Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini poinnya ya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Jadi kita yang bertelinga, ya kita sudah seharusnya ya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kebenaran, Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya, kita harus dengar-dengaran suara Roh Kudus, suara Roh kebenaran yang ada dalam diri kita. Ya, jangan kita terlalu sibuk ya dengan urusan-urusan yang lain sehingga kita tidak mendengar ya apa yang dikatakan Roh Kudus atau Roh kebenaran ya untuk kita, karena kita terlalu sibuk ya dengan urusan-urusan yang lain. Boleh ya kita bekerja, boleh kita ulet, tekun, getol mungkin ya, bekerja sungguh-sungguh ya, bagus ya, kita harus bekerja dengan giat, dengan semangat, pantang menyerah itu bagus. Tapi jangan sampai kita itu ya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hati kita. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, jangan sampai ya pendengaran kita itu diganggu oleh setan ya, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Sebab itu kita harus senantiasa berdoa ya, minta kekuatan, minta pimpinan Roh Kudus, dan kita dijauhkan ya dari semua yang jahat, dari hal-hal yang buruk, dari godaan si jahat, godaan setan, kita dijauhkan. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan ya apa yang dikatakan Roh Kudus, tidak diganggu oleh suara setan ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi dengarkan suara Roh Kudus, kita pasti menang. Amin. Jadi Roh Kudus kasih tahu ya, tetap melihat kepada Tuhan Yesus, tetap seirama dengan Tuhan Yesus. Ya, dengarkan suara Roh Kudus atau Roh kebenaran. Itu pesan Tuhan hari ini. Ini penting ya, harus kita perhatikan. Jadi Tuhan berpesan pada kita ya, isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan di acara ini yaitu dengarkan suara Roh Kudus, dengarkan suara Roh kebenaran, kita pasti menang. Amin. Jadi itulah ya solusi yang pertama. Yang solusi yang kedua yaitu jadi apa respon kita ya? Apa respon kita terhadap suara Roh Kudus tersebut? Itu menentukan ya, menentukan solusi yang Tuhan sediakan. Kalau kita tidak merespon ya suara Roh Kudus dalam hati kita, itu suara kita sendiri. Kami nyalakan Tuhan.
kita atas apa yang dikatakan Roh Kudus itu menentukan, ya, menentukan kita memperoleh solusi dari Tuhan itu tergantung respon kita. Kalau respon kita itu kalau kita merespon nih maksudnya ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kita lakukan, ya itulah solusi dari Tuhan. Jadi mungkin ya kita ada dosa yang besar ya, atau kita punya kesalahan yang besar ya, baik di masa lalu atau barusan kita lakukan ya, itu kita harus bertobat. Kita harus bertobat ya, segera bertobat. Jadi pertobatan itu ya, itu penting ya, supaya kita beroleh solusi atas permasalahan kita, pergumulan kita. Kadang itu kita perlu bertobat. Kadang itu solusi tidak datang-datang ya, jawaban Tuhan, jawaban doa nggak datang-datang ya. Ternyata apa? Ternyata kita itu tidak mendengar suara Roh Kudus. Kita tidak meresponi suara Roh Kudus ya. Jadi kita harus dengar-dengaran dan suara Tuhan dan meresponinya dengan baik ya. Yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu memperlakukan kesukaran sebagai sahabat. Ya, jadi kita harus memperlakukan kesukaran hidup ini ya, atau permasalahan kita, pergumulan kita itu sebagai sahabat. Ya, jangan kita goyah, jangan kita takut dengan kesukaran, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan sanggup mengubah kesukaran, kesulitan, penderitaan menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita buka di Wahyu 2 ayat 9. Saya bacakan ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saya ulang ya. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini poinnya ya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Jadi meskipun ada orang di luar sana ya yang mengatakan kita itu miskin lah ya, kita ini sial lah ya, atau hal-hal negatif lainnya ya, kita dengarkan suara Roh Kudus bahwa Tuhan Yesus berkata ya, bahwa kita ini kaya. Yang ngomong ini Tuhan Yesus loh ya, bukan saya. Ini di ayat ini Tuhan Yesus bilang, namun engkau kaya. Amin. Jadi jangan dihiraukan ya kalau ada orang ngomong apapun tentang kita di luar sana yang menjelek-jelekan kita ya, yang seperti mengutuki kita ya. Ada toh orang yang mengutuki, oh orekmu gak enak, itu bahasa Jawanya ya. Loh kok orekmu gak enak. Nah itu jangan percaya ya, itu jangan dihiraukan. Ada toh orang yang benci dengan kita terus mengutuki hidup kita ya, seolah-olah hidup kita itu nanti makin lama makin susah ya. Itu jangan dihiraukan, karena Tuhan bilang namun engkau kaya. Amin. Jadi dengarkan suara Tuhan ya, jangan dengarkan suara orang. Jadi kalau kita dalam dunia pelayanan ya, diserang sana sini ya, itu tetap maju dalam Tuhan ya, jangan dengarkan serangan-serangan tersebut. Kita tetap maju bersama Tuhan.
Ya, Tuhan bilang kalau Tuhan akan menyertai kita, tidak akan sedetik pun melepaskan kita. Amin. Jadi kita lihat lagi di Wahyu 3 ayat 12. Saya bacakan ya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Di ayat ini ya, di Wahyu 3 ayat 12, ada kata-kata barang siapa menang. Ya. Ini artinya ada jaminan kemenangan buat kita. Amin. Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh ya, tidak main-main loh ya. Memberi kita kemenangan ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ya, jadi kita tetap harus dengar-dengaran akan suara Tuhan dan kita meresponi suara Tuhan dengan baik. Di Wahyu 3 ayat 12 ya. Ini Tuhan Yesus ini ingin mengingatkan kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu penghancur masalah ya. Dia yang menentang segala sesuatu yang coba mau menghancurkan kita. Ya, dan dia menyediakan solusi agar umatnya menghasilkan buah yang telah Tuhan Yesus rencanakan. Amin. Luar biasa ya, sungguh luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu penghancur masalah. Tuhan Yesus itu menentang segala sesuatu yang coba mau menghancurkan hidup kita dan menyediakan solusi bagi kita. Amin. Dan dia juga yang menentukan jati diri kita loh, bukan kata orang. Ya, jati diri kita itu bukan dari orang, bukan kata orang, tapi Tuhan yang menentukan jati diri kita. Jati diri kita, siapa kita, itu yang menentukan Tuhan Yesus, bukan ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan keberhargaan kita itu bukan dari kata orang, tapi dari Dia juga. Amin. Saya ulang ya. Keberhargaan kita itu bukan dari kata orang, tapi dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi berharga tidaknya kita itu dari penilaian Tuhan Yesus, bukan dari penilaian orang atau kata orang. Ya, jadi kalau kita dihina, ya dipandang sebelah mata oleh manusia, ya itu tidak apa-apa. Asal kita tuh dipandang, dinilai Tuhan itu bagus, ya dinilai Tuhan itu berharga, itu sudah cukup. Ya, tidak peduli, ya kita tidak dihargai orang, dihina orang, dipandang sebelah mata orang, tidak masalah. Ya, yang penting kita itu dinilai berharga oleh Tuhan Yesus. Ya, kita itu sangat berharga, bahkan sangat berharga ya, tidak hanya sekedar berharga tapi sangat berharga biji matanya. Amin. Kita bersyukur kita berharga di matanya. Masuk ke Mazmur 85 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama ya. Mazmur, sudah ketemu ya? Mazmur 85 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan ya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ayat 12. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit.
ayat 13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Agak panjang ya ayat ini, tapi saya harap saudara bisa menangkap ya pesan Tuhan melalui ayat ini. Ya, jadi semua ini tidak ada dalam sistem dunia, ya, dalam ayat ini. Mulai dari kemuliaan, ya. Apa ini? Mulai dari ayat 10 ya dia. Saya ulang ya. Kita baca bersama-sama lagi lebih teliti ya ayat ini. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Bahkan jejak kaki bisa menjadi jalan. Luar biasa bukan? Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Jejak kakinya bisa menjadi jalan keluar bagi kita, bisa menjadi solusi terbaik bagi kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Jadi kita harus peka ya dengan apa yang dikatakan Roh Kudus secara kebenaran ya dalam hati kita. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya tambahi ya. Saya tambahi di Amsal 13 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Amin. Saya ulang ya. Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang. Orang benar ini kan kita ya. Kita ini kan orang-orang benar. Itu kalau kita berdoa ya, kita bisa menggunakan ayat ini. Orang benar ini gantilah nama saudara. Ya, dan imani. Misalnya nama saudara siapa ya? Nama saya kan Ita. Jadi diganti begini kalau kita berdoa. Secara pribadi ya di rumah kita masing-masing. Terang Ita bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Ya, jadi itu bisa saudara ganti nama saudara di ayat ini ya. Gantilah nama saudara dan iman. Ya, jadi Tuhan pasti ya memberi solusi yang terbaik. Dan kita makin bercahaya. Ya. Tidak makin redup, tapi kita makin bercahaya. Karena Tuhan memberkati kita, amin. Itulah pesan Tuhan hari ini. Jangan khawatir ya, dengan keadaan apapun. Berita-berita di TV, ya. Berita-berita buruk di TV, itu jangan takut. Karena terang kita, bagi orang-orang benar akan makin bercahaya gemilang. Ya. Sedangkan pelita orang fasik padam. Ya. Memang benar ya, kenyataannya itu orang dunia itu akan mengalami berbagai macam kesulitan ya. Karena dunia ini tidak makin baik, tapi makin tidak baik itu sudah dinubuatkan di Alkitab ya. Tapi kita jangan khawatir, kita anak-anaknya ya, kita dibedakan ya dari orang dunia, dan kita akan percaya gemilang.
meskipun terjadi hal-hal yang mengerikan di sana sini ya, jangan takut dan khawatir, jangan berjanji ya. Terang orang benar percaya gemilang apapun yang terjadi ya, baik itu ada berita-berita di TV baik bidang berbagai bidang ya, yang ditanya itu jelek-jelek, itu jangan takut ya, jangan takut, karena Tuhan Yesus kita lebih besar ya dari apapun juga, dan Tuhan Yesus yang berperang untuk kita ya. Itulah pesan Tuhan hari ini, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.